Dapur dolok biasanya cocok untuk anak muda ataupun orang yang masih menapaki karir agar bisa mudah menyesuaikan diri di tempat lingkungan yang baru. Tuah kerejekian, ketentraman rumah tangga, brojol. Ini kita maharkan di mahar Rp850.000 saja. Jangkung untuk 3. Ini kita maharkan di mahar Rp500.000 saja. Yang ini kita maharkan di angka Rp2 juta, saudaraku. Dapur brojol, tangguh tuban Mojopahit, pamor wasputa, tuah kerejekian, ketentraman rumah tangga. Ini kita maharkan Rp1,5 juta saja. Ini kita maharkan di angka mahar Rp2 juta saja. Ladrang, Jawa Timur, saudaraku ya. Handle-nya ini tanduk lawasan 2,5 juta, saudaraku ya. Karena kita lihat kualitas pusakanya, besinya, pamornya ini cukup bagus. Rahayu, salam budaya untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview pusaka untuk kelas-kelas pemula ya saudaraku ya. Sesuai janji saya, ini pusaka yang cukup terjangkau, mahar dari 1 jutaan sampai 2 jutaan saudaraku. Jadi yang pasti pusakanya yang kita review di sini original sepuh, tapi untuk bisa dimiliki untuk kelas-kelas pemula untuk melestarikan warisan budaya leluhur kita. Mungkin kita langsung saja dari yang pertama kita review. Ini ada di sini pusaka, ini warangkanya saudaraku. Warangkanya Gayaman kayu Timoho. Kita buka saudaraku. Ini brojol saudaraku, dapurnya tuban Mojopahit. Atasnya sangat korosi saudaraku ya, kondisi warangan lama. Kita dapat hunting, pamor ceprit. Tangguhnya ini tuban Mojopahit. Dapurnya brojol saudaraku. Brojol di sini cuma ada pijetan, gandik polos, lurus, tidak ada tikel alis, tidak ada tingil. Pamor ceprit, sangat sepuh sekali, tangguh tuban Mojopahit. Dapur brojol, ini dapur yang umum, cocok untuk semua orang, bukan pemilih. Pamornya juga pamor ceprit, ini pamor kerejekian ya. Sangat berkorosi, sangat aus atasnya ya, tapi ya masih tergolong utuh, masih bisa dikoleksi. Tuah kerejekian, ketentraman rumah tangga, brojol. Ini kita maharkan di mahar Rp850.000 saja. Pusakanya sepuh, original. Nah, warangkanya juga lumayan. Nah, ini. Kemudian di sini ada ini warangkanya. Ya saudaraku, kita baru dapat semua, kita buka dulu. Ini ada dapur sabu inten Luk 11 saudaraku. Nah kalau kita lihat pamornya ini wasputa, beras kuta, tua-tua pamor kerejekian, tidak pemilih. Luk 11 saudaraku. Luk 11 dengan ricikan sabu inten. Di sini ada pijetan, ada sogokan rangkap 2, jalen 1, lambe gajah 1, kembang kacang ya. Ini ricikannya sabu inten. Ini juga sangat sepuh sekali. Warna pamornya, besinya lumayan bagus ini. Kalau diwarangi ulang juga bagus. Pamornya ini beras kutah atau wasputa. Wasputa ini artinya beras wasputa itu, was itu adalah beras,
Wutah itu tumpah, jadi diharapkan sang pemilik selalu berkelimpahan pangan, saudaraku. Sedangkan Luk 11 dapur Sabu Inten ini dipercaya pusakanya para pengusaha. Jadi kalau Luk 13 Sengkelat ataupun Parung Sari itu pusakanya golongan bangsawan, sedangkan Luk 11 disimbolkan sebagai pusakanya pengusaha. Pamor Waswutah cocok untuk siapapun, tidak pemilih. Kalau tangguhnya ini juga tangguh Mojopahit, tipis, stuntingannya ringan. Yang ini kita maharkan di angka 2 juta rupiah, saudaraku. Dapat Sabu Inten Luk ya. Nah, ini juga lumayan pusakanya, lumayan tipis, stuntingan ringan, materialnya lumayan, material pamornya ya warangan lama, kita baru dapat, langsung kita review. Ini saudaraku. Kemudian kita review berikutnya. Nah, ini warangkannya juga lumayan, kayu timoho juga ini saudaraku. Gayaman Solo. Kita buka. Nah, ini dapuran brojol lagi saudaraku. Dapuran brojol. Ini tuban. Kalau lihat besinya bisa ini tuban winongan ya saudaraku ya. Dapuran brojol, tuban winongan. Pamornya di sini ada unik, membentuk seperti banyu mili, tapi di atasnya ini waswutah ya saudaraku ya. Tapi ada pamor adeknya ya. Nah, ini seperti ada pamor adek di sini ke atas. Kemudian di atasnya ini, nah, ada pamor pedaringan kebak atau waswutah ini saudaraku. Ini juga pamor-pamor kerejekian, bukan pemilih. Brojol, tuban winongan, kita maharkan di mahar 1,5 juta rupiah. Ya. Tuah-tuah kerejekian, ketentraman rumah tangga, pusaka yang memang cocok untuk kelas-kelas pemula, bukan pusaka yang pemilih. Kemudian di sini ada pusaka putut sajen ya, ini warangkanya. Ya, ini ada bentuknya orang, seperti orang. Pusaka Mojopahit ini ya. Putut sajen. Jangkung Luk 3 pusakanya. Kondisinya belum dicuci warangan. Nah, ini. Ini kayaknya pamor-pamor ceprit atau pamor waswutah ya, biasanya seperti itu, pamornya tidak beraturan. Di sini ada gambar orangnya, makanya ini disebut putut sajen. Pusaka untuk pelengkap, penstabil spiritual. Ini pusaka ini. Jangkung untuk 3. Ini kita maharkan di mahar 500.000 rupiah saja. Nah, sudah ada warangkanya. Nah, kemudian yang ini juga putut sajen. Yang ini juga putut sajen. Ini belum ada warangkanya. Kondisi karat juga. Di sini seperti pamor tambal ya saudaraku ya. Ini. Nah, di sini ini. Ini mahar 300.000 rupiah saja, putut sajen Mojopahit untuk pelengkap. Masih karat saudaraku ya. Ini juga ada yang sudah kita review waktu itu. Ini kujang putut. Kujang putut 3 lubang, tetap kita maharkan di angka 300.000 rupiah saja, wilahan Pajajaran ini ya, daerah Mojo. Yang unik di sini, ini sepertinya mungkin pernah patah ini saudaraku. Ini ada sambungan di sini. Ini kayaknya pernah patah terus disambung. Nah, bukan unik ya, ini kayaknya patah ini, disambung ini di kepalanya ini. Nah, ini ya, tapi kondisi apa adanya, kita apa adanya maharkan ya, seperti ini dapatnya di lokasi. Kemudian ini ada pusaka yang lumayan saudaraku. Nah, ini warangkanya si dari desa. Warangkanya sih ini kayak gayaman Jawa Timur saudaraku, kayu timoho lawas ya. Warangkanya ini gayaman Jawa Timur saudaraku. Tetapi kalau kita lihat isinya,
kita lihat isinya, ini yang muncul keris bugis, saudaraku, bugis sepuh. Cukup indah ini keris bugisnya ya. Nah, ini kembang kacangnya. Dapurannya luk 7 ini, saudaraku, luk 7. Pamornya ini wengkon isen, saudaraku. Kalau Anda lihat, nah, ini membentuk garis wengkon, di dalamnya ada isinya seperti wasputa. Jadi wengkon isen. Materialnya cukup bagus ini, saudaraku. Nah, ini Anda amati detailnya. Ini ada membentuk bulat-bulat ya. Nah, ini bulat-bulat seperti wasputa, tetapi ada wengkonnya, ada garis di kiri kanan bilanya. Wengkon isen. Ini keris bugis sepuh ya, saudaraku ya. Kalau kita lihat dapurnya, ini luk 7 satu dengan rincian lambe gajah, jalen. Ini dapur carubuk ini, saudaraku, carubuk luk 7. Filosofinya sang pemilik pitu ya, ada filosofi di Jawa, pitu itu artinya 7 ya, pitulungan, pitutur, pitedah. Jadi sang pemilik akan mendapat pertolongan dari sang pencipta. Wengkon isen itu sendiri, pamor wengkon isen, dipercaya tuahnya sang pemilik akan dilindungi. Jadi tuahnya, perlindungannya ada, kemudian kerezekiannya ada. Jadi di dalamnya wengkon ini ada isennya, wasputa. Jadi tuah utamanya pusaka ini perlindungan dan kerezekian. Nah, kalau kita lihat konjonya, ini konjonya unik, ada pamor tundung musuh, saudaraku, di sini seperti junjung derajat, tetapi polanya ke samping kiri. Nah, ini Anda mati lihat. Nah, kalau yang sini ya sama, ini konjo tundung musuh, saudaraku. Jadi ada tuah penundukannya ini. Ketika ada musuh ataupun ada orang yang tidak senang, tuah dari pamor tundung musuh adalah menundung. Jadi melindungi. Musuhnya akan ditundung, musuhnya akan tidak bisa menyerang sang pemilik karena ditundung. Ada pamor tundung musuhnya di konjo ini, saudaraku. Cukup bagus ini materialnya, saudaraku. Bugis sepuh, pamor ini wengkon isen, dapuran carubuk. Materialnya cukup bagus. Ini yang ini maharnya 2,5 juta, saudaraku ya. Karena kita lihat kualitas pusakanya, besinya, pamornya ini cukup bagus, dan bugis juga termasuk keris-keris yang langka, saudaraku. Nah, jadi kita memaharkan pusaka sesuai kualitasnya, dan kita berbicara objektif apa adanya, saudaraku ya. Ini luar biasa materialnya. Cuma memang warangan lama, ini perlu dicuci ulang, saudaraku. Perlu dicucikan ulang. Oke, yang berikutnya kita ada pusaka luk lagi nih, saudaraku. Ini warangkanya warangka baru, kayu Nogosari kayaknya, warangkanya baru ya, tapi bagus lah, warangka Nogosari. Kita buka isinya. Isinya luar biasa, saudaraku, besar pusakanya ya. Ini isinya, saudaraku, Anda mati materialnya. Ini keris belambangan, saudaraku. Keris belambangan, ujungnya aus ya, kurusi, karena sepuh tua. Nah, terlihat ya, saudaraku ya, kita detailkan lagi. Nah, ini pusakanya. Kita lihat luknya, ini luk 9, dapurannya sempono, tangguh belambangan sepuh, pamornya sodolanang. Ini kalau yang tukang cuci warangannya pinter, saudaraku ya, ini bisa ditutup pamornya anak yang di sampingnya. Ini yang disebut ini pamornya anak. Ini pamornya anak, seharusnya ini keleng hitam, ini hitam. Jadi ini warangan lama, pamornya cuma satu, ini sodolanang ke atas. Lah, ini pamornya, ini sodo lanang, sodo sakler atau sodo lanang. Ini pamornya, ini pamornya anak ini, saudara. Ini bukan pamor, ini sebenarnya kalau diwarangi tua
ini akan nutup, ini akan hitam besinya dan akan lebih nampak seloroknya. Ricikannya Sempono di sini ada lambe gajah, jalen, kembang kacang, pijetan, luknya luk 9. Ini tangguhnya belambangan sepuh. Jadi ini perlu diwarangi ulang saudaraku, biar nampak jelas soto lanangnya lebih terlihat bagus. Ujungnya ini berkurusi ya, aus ujung bilanya. Nah ini posisinya kita detailkan lagi. Pusakannya besar, masuk besar, antingannya pun enak, pas, tidak berat ya. Nah ini pusakanya secara keseluruhan. Ini kita maharkan di angka mahar 2 juta rupiah saja. Ini kalau diwarangi lagi, dirawat, bagus ini pusaka ini. Gagah Birowo, juga wingit, pusaka Belambangan. Tuah pamor sodo lanang ini dipercaya tuahnya adalah kewibawaan. Cocok untuk orang yang membutuhkan tua-tua kewibawaan, omongannya akan lebih dihargai dan menjadi sarana manunggaling kawula Gusti. Sodo lanang atau sodo sakler. Jadi ini pamor tegak lurus 1. Loh, ini bukan, ini pamor nyanak saudaraku ya. Jadi harus dipahami tentang pamor dan besi. Ini memang perlu diwarangi ulang PR-nya. Sedangkan Sempono artinya luk 9 artinya mimpi. Sempono itu mimpi. Ya, luk 9. Jika orang ingin mewujudkan mimpi-mimpinya harus bisa menjogo babakan Hawa Songo, lubang 9 yang ada di diri manusia, itu yang berisi nafsu untuk mencapai mimpi. Pusaka ini cocok untuk abdi negara ataupun orang yang memiliki bawahan ataupun juga para ulama. Biasanya ada yang fanatik cari soto lanang ataupun cari melati. Soto lanang ini juga tuahnya bukan sekedar kewibawaan tetapi juga keteguhan hati. Keteguhan hati. Punya prinsip. Seorang pemimpin itu harus punya prinsip, ya itu tuah dari pamor soto lanang. Oke, selanjutnya ini warangkanya saudaraku, Ladrang Jawa Timur saudaraku ya. Handle-nya ini tanduk lawasan, warangkanya juga lawasan Jawa Timur ya saudaraku. Kita buka isinya. Wah, ini pusakanya saudaraku, cukup wingit ini saudaraku. Meskipun kelas pemula pusakanya wingit. Pamornya udan mas tiban ya, atau waswuta, bisa disebut waswuta. Antingannya ringan, kerisnya tipis, Tuban Mojopahit, Gapur Brojol. Nah, ini karakter besinya saudaraku ya. Pamor beras kuta. Tuahnya lagi-lagi tuah kerejekian, pusaka yang bukan pemilih, pusaka yang cocok untuk siapapun. Untuk kelas-kelas pemula cocok. Gapur Brojol, Tangguh Tuban Mojopahit, pamor waswuta, tuah kerejekian, ketentraman rumah tangga. Ini kita maharkan 1,5 juta rupiah saja. Sudah nyandang, sandangannya Ladrang Jawa Timur dengan deder atau handle tanduk lawasan saudaraku, tanduk rusa. Bagus ini saudaraku, meskipun sederhana tetapi juga wingit pusakanya. Berikutnya yang terakhir ini saudaraku, ini warangkanya saudaraku, lawasan juga, bentuknya baru, warangkanya Gayaman Solo Surakarta. Dedernya ini juga deder tanduk lawas, reliefnya Putra 1 atau buto ini ya, seperti buto. Tanduk lawas, bukan gading ya saudaraku ya. Kalau gading, dedernya ini terbuat dari gading gajah, dedernya aja nggak boleh 3 juta rupiah ini saudaraku. Ini tanduk ya, kalau orang biasanya mau niat menipu dibilang gading padahal tanduk saudaraku. Kita buka pusakanya. Ini juga cukup wingit pusakanya. Ini luk 5, ini yang disebut dapur dolok.
Dapur Dolok saudaraku. Ricikan Dapur Dolok Luk 5, di sini ada sokokan rangkap 2. Pijetan, kemudian ada sokokan rangkap 2. Ada 3 lalis. Gonjonya gonjo emas kumambang garis-garis seperti pamor garis-garis. Dapur Dolok. Ini juga tangguh-tangguh Mojopahit saudaraku, pamor ceprit wasputa. Cocok untuk siapapun, tidak pemilih. Dapur Dolok biasanya cocok untuk anak muda ataupun orang yang masih menapaki karir agar bisa mudah menyesuaikan diri di tempat lingkungan yang baru. Jadi sang pemilik akan mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Ya, pernah kita bahas detailnya. Saya pernah dapat pusaka Dapur Dolok yang istimewa, pernah kita bahas. Pamor ceprit atau wasputa, ini tuah kerejekian tangguh Mojopahit. Ini kita maharkan di mahar 2 juta rupiah saja. Biasanya seperti ini pasarnya masih bisa di atas 3 juta saudaraku, Dapur Dolok. Termasuk ya agak jarang dijumpai. Dapur Dolok Luk 5 Mojopahit, pamor ceprit. Oh iya, mungkin ada pusaka masterpiece ini saudaraku yang kita review, yang ada di Jagrag ini pernah kita review. Ini pusaka masterpiece-nya yang bisa kita review juga, kita review kembali. Ini pusaka Segalu saudaraku. Warangkanya ini dedernya. Ini warangkanya, ini pendoknya perak ini saudaraku, ini perak. Lawasan kuno, lawasan. Kita buka pusakanya ya. Ini juga warangka khas Jawa Barat atau Kulonan. Pusakanya cukup istimewa ini saudaraku. Besar, ukurannya corok, panjangnya hampir 40 cm. Nah, ini pamornya kalau kita lihat dari ini pamor Bendo Segodo saudaraku, agak kotak ini. Kemudian di sini ada pamor unik di sorsoran, ini pamor udan mas tiban. Ini bulat seperti matahari kalau Anda amati polanya. Ini lingkaran tengah ini, kemudian di sini ada lingkaran. Ini keris Segaluh, paksinya paksi kotak. Dui pamor saudaraku. Jadi ini pamor udan mas, ini pamor Bendo Segodo. 2 pamor yang berbeda ini tuahnya sama-sama tuah kerejekian saudaraku. Tuah kerejekian. Ini juga istimewa pusakanya saudaraku. Nah, ini pamor Bendo Segodo, paksinya ini oval. Jadi ini Segaluh kita tahu kerajaan yang juga tua, seera dengan Singosari abad 12-13 sudah ada kerajaan Segaluh. Tetapi ini bukan keris temuan. Ini membuktikan bahwa keris era itu paksinya memang oval ataupun kotak dan kerisnya besar. Nah, untuk yang ini termasuk masterpiece yang ada di sini yang sudah kita review beberapa bila tadi. Mahar yang ini bisa negosiasi via WA saudaraku. Terakhir kemarin ditawar temen 3 juta rupiah sampai 3,5 juta, tapi belum kita berikan karena kita memaharinya juga lebih dari itu. Ini tergolong pusaka dengan kualitas pamor yang cukup kelas, cocok untuk pengusaha, saudagar. Jadi kita tahu di Segaluh dulu perdagangannya juga sangat maju, termasuk di Tuban itu juga ada jalur perdagangan. Makanya banyak sekali kita temui keris-keris pamor kerejekian. Tetapi kerejekian yang paling tinggi seperti udan mas ataupun dui pamor, pancuran mas itu memang agak sulit ditemui saudaraku. Jadi tuahnya memang mempermudah sang pemilik mendapat rezeki ketika saudagar, mempermudah mencari pelanggan, menarik pelanggan, dan tuah ketentraman rumah tangga. Ini unik di gonjo di sorsoran ini saudaraku pamornya. Ini sulit Anda cari pamor seperti ini yang di sorsoran seperti matahari polanya, tetapi ini kita katakan udan mas sorsoran ini. Ya, yang sebelah sini juga ada, cuma agak aus. Ini aus saudaraku. Ini kualitas pusaka yang lumayan, bisa dikatakan lumayan. Pamor Bendo Segodonya juga masih sangat utuh. Oke, mungkin itu saudaraku ya yang bisa kita review untuk kelas-kelas pemula pada kali ini. Bisa nanti yang berminat hubungi WA saya, chat saja di WA, di screenshot yang mana pusaka yang diminati bisa via WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat dan menjadi
rasa, penyambung rasa, kita bisa mencintai budaya kita, warisan leluhur kita Nuswantara Indonesia, pusaka sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai-nilai, filosofi dan wasilah doa yang membawa manfaat untuk kita dan anak turun kita selanjutnya. Terima kasih, rahayu, salam budaya.